Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Peradaban TV, ada yang menarik dan seru untuk disimak dalam perdebatan lintas iman antara Zuma melawan Adirion. Perdebatan ini terjadi sekitar 3-4 tahun yang lalu melalui voice note, tapi masih enak didengar dan menjadi penghibur dengan ucapan Adirion yang konyol, lucu, dan marah-marah. Di kalangan YouTuber, siapa yang tidak kenal dengan Adirion, seorang apologet oten? Tapi sayangnya, dia terkapar habis dengan ucapan Bang Zuma yang dapat membuktikan bahwa Tuhan Kristen ada 3. Untuk selengkapnya, simak perdebatan antara Zuma melawan Adirion di tayangan berikut ini. Bajingan, maksud gue gini, lu gue panggil jing aja ya, bajingan maksudnya. Kayak gini aja jing, lu tunjuk aja kitab Injil itu mana yang disebutkan kalau Tuhan kami ada 3, tunjuk. Sekarang gue tunggu, sekarang saya tunggu, di mana? Sebut, jangan banyak bacot, tunjuk ayatnya Tuhan kami ada 3 di dalam kitab Injil, tunjuk sekarang, tunjuk. Tidak perlu tunjuk ayatnya, karena ini adalah merupakan konsep. 1. Yesus berkata kepada Bani Israel, dengarlah wahai Bani Israel, Allah kita itu Esa. Dalam kata kita, frasa kita itu mencerminkan di mana Yesus mendudukkan dirinya di sana sebagai penyembah kepada satu Tuhan. Itu 1. Kemudian, Yesus di dalam salinan Yohanes 4 ayat 22, dia mengatakan apa kepada orang-orang yang menolak dirinya? Kami, kata Yesus, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Kalian menyembah Tuhan yang kalian tidak kenal. Lagi-lagi Yesus mendudukkan dirinya sebagai hamba Allah. Lalu kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 17 sampai ayat 18, secara garis besar Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah 2. Kenapa dikatakan aku dan Bapa adalah 2? Karena Yesus menggambarkan, bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan 2 saksi itu sudah sah? Dan kata Yesus, saya adalah saksi pertama dan Bapakku adalah saksi kedua. Artinya bahwa Yesus menyatakan dirinya itu tidak sama dengan Bapa. Artinya aku dan Bapa adalah 2. Nah, kemudian Kristen kemudian datang menjadikan Yesus dan Bapa itu satu dalam artian satu esensi, satu hakikat. Padahal nyata-nyata ajarannya Yesus justru mengajarkan hal yang tidak sama seperti apa yang Kristen lakukan. Maka saya katakan Kristen itu menuhankan 3 Tuhan. Nah, kemudian saudara menuduh saya menghina saudara. Makanya saya jawab, saya tidak perlu menghina sesuatu yang lebih hina dari hewan. Tidak perlu. Karena memang sudah hina dari sononya. Kalau misalnya saya mengatakan kotoran binatang itu bau, untuk apa saya katakan kotoran binatang itu bau dengan menjelaskan berbagai macam alasan? Orang juga semua sudah tahu kok bahwa kotoran itu bau. Tanpa dikatakan bau pun memang sudah bau. Jadi itu gambarannya sangat jelas. Kamu menuduh saya memfitnah, menuduh saya menghina, menuduh saya mengatakan sesuatu yang tidak benar. Padahal saya hanya menjabarkan fakta. Kalau tidak kuat, jangan ikut debat. Bagaimana sih sekarang kau bilang tidak perlu menunjukkan ayatnya? Tidak perlu atau tidak ada? Tidak perlu atau tidak ada? Jawab. Ayatnya banyak, adik. 1 Matius misalnya di Matius misalnya ya. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa 1, Anak dan Roh Kudus. Di sana ada 3. Ada 3 nama yang mana nama-nama ini memiliki pemilik masing-masing berbeda. Bapa tidak mungkin dinamai Yesus, Yesus tidak mungkin dinamai Bapa, Roh Kudus tidak mungkin dinamai Bapa dan juga Yesus. Berarti mereka adalah 3 pribadi yang berbeda. Kemudian di Matius 3 ayat 16 dan ayat 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. 1. Lalu kemudian Yesus mendengar atau melihat langit terbuka. Dan di sana dia melihat ada roh Allah. 2 kan?
Lalu kemudian setelah melihat ada roh Allah, Yesus kemudian mendengarkan suara dari surga. 3. Berarti Yesus sendiri, 1. Kemudian Yesus melihat dengan matanya ada roh Allah berupa merpati. 2. Kemudian telinganya mendengarkan ada suara dari surga. Berarti ada 3. Menandakan bahwa 3 Tuhan itu benar-benar nyata. 3 berupa wujud berbeda, kemudian tempat tinggalnya juga berbeda, dan perilaku dan juga sifat-sifatnya berbeda. Jadi itu adalah gambaran jelas, dan masih banyak lagi ayat yang membuktikan bahwa Tuhan kamu itu 3. Ini baca loh. Sekarang ini gini ya. Gue perhatikan Zul, posisinya seperti ini. Kamu dengan bersama Allah Subhanahu wa taala, bersama Qurannya menuduh bahwa Tuhan kami pun 3. Kami bertuhankan 3. Itu atas tuduhan imanmu. Tuduhan agamamu terhadap agama kami bahwa kami ini menuhankan 3 Tuhan. Nah sekarang tunjuk kitab Injil yang mana, ayat berapa yang menyebutkan bahwa Tuhan kami 3. Jangan bacot. Tunjukin Markus 12 ayat 29 sama Israel. Enggak, itu bukan pembuktian, bukan. Tunjukkan dasarmu menyebutkan bahwa Tuhan kami ada 3 di dalam kitab Injil. Harus dengan ayat, harus. Ya, kalau nggak saya tampar kamu. Saya tunggu sekarang. Markus 12 ayat 36. Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata. Jadi Daud ini dipimpin oleh sosok bernama Roh Kudus. Roh Kudus ini menuntun Daud untuk berkata bahwa Tuhan atau Bapa telah berfirman kepada Tuanku Yesus, duduklah di sebelah kananku. Sehingga kalau kita artikan, Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Dan yang mengajarkan Daud untuk mengatakan itu menurut Markus, itu adalah Roh Kudus. Esensi lain, pribadi lain memerintahkan Daud berkata, ya, Tuhan Bapa berfirman kepada Yesus supaya Yesus duduk di samping kanannya. Di sini ada 3 pola, di mana masing-masing pola ini menceritakan oknum yang berbeda. Jadi saya tidak menghujat, saya tidak memfitnah. Memang faktanya kalian menuhankan 3 Tuhan. Jangan ngomong itu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu pas kamu tunjuk bahwa kalau iman Kristen itu mempunyai Tuhan 3. Itu harus itu. Jangan menggunakan penafsiran dari otak idiot kok. Jangan, gue mau ayat yang menunjukkan bahwa Tuhan Kristen itu ada 3. Tunjuk. Jangan pakai penafsiran. Tunjuk. Lukas 3 ayat 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa. Yesus sedang berdoa. Ayat selanjutnya, turunlah kemudian Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Sudah 2 oknum. Jadi di situ kelihatan 2 oknum. Yesus sedang berdoa, yang kedua Roh Kudus datang dalam rupa merpati. 2. Kemudian apa lagi? Terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan. Yesus sementara berdoa, kemudian datang burung merpati, kemudian di waktu yang bersamaan juga ada suara dari surga. Itu sudah pasti bukan suara Yesus, sudah pasti bukan suara Roh Kudus, tapi dia adalah suara Bapa di surga. Burung yang datang menyerupai Roh Kudus yang datang menyerupai merpati, sudah pasti bukan Bapa, sudah pasti bukan Yesus. Yesus yang berdoa kepada Bapa, sudah pasti bukan Bapa, sudah pasti bukan burung merpati. Bukti bahwa kamu menuhankan 3 Tuhan yang berbeda. Itu bukan fitnah, tapi itu adalah fakta. Gini, otak lu kan idiot nih ya. Gua maunya ayat. Karena ayat yang lu sebut itu pun itu berbicara panjang lagi.
Itu nggak sama sekali menunjukkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Kamu itu bukan kitab nubuatan. Panjang, jangan bahas substansi. Enggak, saya maunya ayat tanpa penafsiran. Tunjuk di mana ayat di dalam kitab Injil yang menyebutkan bahwa Tuhan itu ada tiga. Ditunjuk, bego. Anjing lo ya. Udah ditunjuk, bego. Apa yang ditunjuknya? Enggak disebut Tuhan situ tiga. Anjing. Lu kalau bego tuh bego aja. Jangan sosok udah ditunjuk, goblok lo. Mana disebut situ Tuhan di tiga? Mana? Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus 1, dan kasih Allah Bapa 2, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini bukti bahwa ada tiga pribadi Tuhan yang berbeda, dan tiga-tiganya kalian sembah. Itu membuktikan bahwa sembahan Kristen itu ada tiga, meskipun orang Kristen itu ngotot mengatakan itu adalah satu, tapi fakta itu adalah tiga. Jangan biasakan kalau ngomong itu kontekstual, bangsat. Gak usah ngomong kontekstual aja. Ini kan lagi menjawab. Saya kan lagi mau menjawab tuduhan Quranmu terhadap iman Kristen yang menyebutkan bahwa Kristen itu menyembah tiga Tuhan, kan anjing? Ya kan? Nah itu gimana? Tunjukin kita Injil yang mana? Kita Injil yang mana nyebutin Tuhan kami ada tiga? Anjing! Tunjuk! Enggak, santai aja. Kamu mau mati pun membela imanmu. Tidak mungkin Yesus membelamu karena kamu bukan umatnya. Santai aja, relax. Ya, kamu bukan pengikut Yesus. Jadi biar kamu mati pun dengan bernyuarakan dan memarahi orang, kamu nggak akan bisa menjadi pengikut Yesus. Tetap aja kamu Kristen, tetap aja kafir karena menuhankan tiga Tuhan. Jadi relax, santai dulu. Atau kamu minum dulu deh, minum. Nggak bisa, lu nggak bisa bentrok-bentrokin kayak gitu. Nggak bisa lu bentrok-bentrokin seperti itu, bangsat. Gini ya, anjing. Nggak bisa. Lu semua itu ada konteksnya. Kata Tuhan itu dengan Allah itu berbeda kok. Di dalam kitab Injil, maknanya berbeda kok. Makna kurios dengan teks itu berbeda, panjang lagi nanti gue jelasinnya, anjing. Yang saya mau tahu, yang saya mau lihat, di mana dalam kitab kami itu Tuhan itu ada tiga. Di ayat mana? Jangan pakai penafsiran. Kitab gue itu gak boleh sembarang tafsir. Gak bisa seperti kayak kitab lo, gak bisa. Tunjuk ayatnya, anjing. Di mana kalau Tuhan kami ada tiga? Ditunjuk ayatnya, tegas. Gimana? Saya mau ayat. Saya gak butuh tafsiran, bego lo. Lu ngomong belepotan kok. Goblok kok lo ngertiin kata Tuhan aja lu ngerti kok lo. Itu kata Tuhan juga mungkin bukan miliknya Ustadz itu. Asal kamu tahu itu milik pendeta itu yang jelasin. Saya yang jelasin kamu. 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, yaitu Roh Kudus. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah Bapa adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Jadi jelas antara Roh, Yesus, dan Bapa memiliki peranan yang berbeda, memiliki rupa yang berbeda, memiliki karunia yang berbeda, pelayanan yang berbeda, perbuatan yang berbeda. Tetapi lagi-lagi Kristen masing-masing menuhankan dan mendudukkan tiga oknum ini menjadi Tuhan. Roh Kudus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Padahal mereka adalah tiga pribadi yang berbeda. Tidak bisa seperti itu, anjing. Udah gue bilang jangan menggunakan tafsiran. Ya, jangan, itu lagi gak berbicara tentang Tuhan itu ada tiga, anjing, bajingan. Disebut, di mana kalau Allah kami ada tiga. Itu yang saya mau lihat. Jangan pakai tafsiran kamu, itu bukan kitab kamu, anjing.